Lagi ramen nih tagar kabur aja dulu atau pergi migran pulang juragan. Jadi saya tidak mau ambil perdebatan, yang penting mending kita persiapkan diri tas saudara. Karena kalau tidak ada persiapan tak kayak bahasa Inggris tak di sini deh jual ke orang saudara. Jadi ayo kita persiapkan diri tak minimal bahasa Inggris. Nah ini ada list soal TOEFL yang saya sudah rangkum dari skripsi S1 dan juga S2 aku. Namanya trik siluman TOEFL. Teman-teman silahkan nonton, share sebanyak-banyaknya biar banyak orang yang bisa upgrade dirinya dan bisa persiapkan dirinya untuk kabur aja dulu. Mantufel bro. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yasir wa la tu'asir. Ya Allah mudahkanlah dan janganlah engkau persulit. For my students who wants to learn about trik siluman TOEFL, especially untuk exercise skill 1 sampai 5. Seperti biasa ya teman-teman, dia ini correct or incorrect. Nah, ada catatan kecil di sini teman-teman yang harus kita pelajari sama-sama bahwa nanti di soal ini kita akan ditanyakan tentang kebanyakan soal subjek. Nah, apa nih yang ditanyakan soal subjek? Nah, biasanya dia itu missing. Nah, dia hilang. Kalau dia hilang, biasanya kita ketipu sama object of preposition ataukah apositif yang kemarin itu ya. Karena kedua-duanya ini bisa saja berbentuk noun yang kita anggap sebagai subjek. Padahal dia bukan subjek, dia missing. Oke. Dan yang kedua biasanya ditanyakan soal subjek itu kalau dia double subjek. Nah, keadaannya kapan kira-kira dia muncul? Kalau ketika tiba-tiba ada muncul it atau she dan noun bertumpuk. Nah, itu yang dikatakan double subject. Nah, gimana dengan verb? Nah, teman-teman sama ya, ada juga missing verb. Kapan dikatakan missing verb? Apabila keadaannya ada verba 3 atau verba ing yang jomlo. Nah, kalau dia jomlo, ini kadang-kadang kita anggap sebagai verb. Padahal dia bukan verb. Nah, makanya kita missing, kita kehilangan verb karena kita anggap kita punya verb. Kita kira verba 3 itu adalah verb, verba ing adalah verb yang jomlo sendirian tanpa auxiliary. Nah, ternyata dia bukan verb. Nah, kapan dianggap verb? Kalau saja ada auxiliary ketemu dengan verb yang dianggap tadi, apakah verba 3 atau verba ing. Nah, masalah yang kedua yang sering muncul adalah ketika dia double verb. Kapan dikatakan dia double verb? Ketika ada banyak sekali verb di dalam sebuah kalimat atau sebuah soal. Sebenarnya bisa nggak sih kita punya 2 verb? Boleh, asalkan ada 1 conjunction yang mengantarai. Bisa nggak 3 verb? Boleh, asalkan ada 2 conjunction. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, ini sebenarnya semuanya kalau teman-teman sudah ngambil kelas trik siluman ya, trik siluman TOEFL di kelas kami itu sebenarnya sudah dijelaskan antara verb penipu dan juga verb to learn. Nah, jadi sama sih sebenarnya, intinya kayak gitu. Ini sebenarnya hanya untuk trik, karena kalau saya ngajar itu sebisa mungkin kita no translation. Karena kita cuma punya waktu 25 menit untuk 40 questions. 25 menit loh teman-teman. 25 menit. Kalau kita punya 25 menit terus setiap soalnya kita translate, kita kehabisan. Makanya kita pakai trik siluman TOEFL. Gimana cara mainnya? Main verb penipu atau verb to learn. Nah, sama ini semualah catatan-catatannya. Nah, langsung saja ke nomor 1 sini teman-teman. Seperti biasa, langsung cek apakah ada verbnya, karena dari hasil skripsi saya itulah yang kita harus fokuskan. 40 nomor, 75% akan menanyakan tentang verb atau verb membantu kita untuk menemukan sebuah jawaban. Nah, kita lihat di sini, for the beginning, ing bisa nggak jadi verb? Nggak bisa. Nah, karena dia ing tanpa teman, dia bukan verb. Semester student verb dan maximum number can add.
Nah, ini sebagai verbnya. Nah, kalau ada satu verb, berarti kita cari verbnya dong. Kita cari subjeknya dong. Apakah subjek ini? Nggak bisa karena ada prep di depannya. Nah, berarti ini bukan subjek. Semesters juga bukan subjek ya. Meskipun dia noun, dia bukan subjek karena ada prep di sini, of. Siapa dong subjeknya? Students. Nah, kita punya satu subjek di sini dan juga satu verb. Bisa nggak? Bisa. Correct. Nah, kemudian kita lihat nomor 2. Went itu verba 2 bisa nih jadi verb karena dia verb to lend ya kan. To purchase nggak bisa jadi verb karena ada to di depannya. Ing tanpa teman nggak bisa jadi verb. Kemudian kita cek apakah ada subjeknya. Hour. Bisa nggak? Oh, ini bisa dong. Lunch hour karena dia noun. Tetapi teman-teman cek di depannya ada on. On itu preposition. Seperti biasa, hati-hati nih ya. Ada subjek yang missing. Kapan? Ketika kita terkecoh oleh preposition atau appositive. Nah, di sini memang sih ada noun, tapi bisa nggak jadi subjek? Nggak bisa karena dia adalah objek dari of preposition. Jadi kita nggak punya subjek nih, meskipun ada satu verb tapi tidak ada subjeknya, maka dia incorrect. Nomor 2. Gimana dengan nomor 3? Were ground, dia sebagai verb. Ada lagi nggak? Oh, ada lagi nih. Were harvest. Dah, ada 2 verb nih. Kalau ada 2 verb, harusnya ada apa? Ada satu conjunction nih, tadi kita sudah ngobrol. Nah, ada tidak conjunction dalam sini? Nggak ada. Berarti dia correct, incorrect? Incorrect. Kenapa? Kalau dia dalam double verb, maka dia teridentifikasi sebagai incorrect. Gara-gara double verb. Oke, good. Nah, di sini nomor 4 ada were falling, ing. Nah, tapi ada temennya nih, berarti kita anggap dia sebagai verb. Kemudian ada nggak? Udah nggak ada nih. Subjeknya yang mana? Apakah in the grove? Dia kan noun nih. Ini juga noun. Apakah double subject? No, karena ini bukan subjek. Kenapa bukan subjek? Karena ada in di depannya sebagai preposition. Dia bukan subjek. Subjeknya ada nih, orange sebagai subjek. Kita punya subjek 1, verb 1, berarti dia correct. Number 5. Apakah ini sebagai verb? Being delivered, verba 3. Nggak bisa. Meskipun ada temannya di sini, tapi temannya pun verba ing. Dia butuh teman lagi supaya bisa menyempurnakan dia. Jadi ini bukan verb. Siapa dong verbnya? Will contain di sini. Terus kita punya satu verb di sini, subjeknya yang mana? Papers. Dia kan noun. Bisa jadi subjek? Bisa. Kita punya satu subjek dan satu verb. Correct, incorrect? Correct. Nomor 6. Langsung saja cari di sini. Mana verbnya? Bisa nggak blends? Nggak bisa karena dia noun. Various blends. Kenapa saya yakin sekali dia adalah noun? Karena ini adalah adjektif. Sifat dari adjektif adalah mencari noun. Blends, campuran. Berarti ini bisa nggak jadi verb? Nggak bisa. Ing tanpa teman dia verb penipu. Nggak ada nih. Berarti kalau nggak ada verbnya bisa nggak? Nggak boleh. Kita kan sudah sepakat dalam satu soal, satu kalimat minimal ada satu verbnya. Nah, dalam soal nomor 6 ini nggak ada satupun verbnya. Correct, incorrect? Incorrect. Nomor 7. Nah, ini verb berapa nih? Verba 3 atau verba 2 nih? Nah, kita lihat ada in. Kemungkinan besar dia adalah passive voice. Kalau pasif, ciri-cirinya adalah to be tambah verba 3. Berarti dia verba 3 atau verba 2? Verba 3 dong. Ada temannya nggak? Nggak ada. Kalau dia nggak ada temannya, berarti dia bukan verb. Dia verb penipu. Nah, hati-hati ya. Terus mana dong verbnya? Kita baca. Nah, ada nih. Are. Are itu termasuk tok B. Tok B pun termasuk verb. Nah, kalau teman-teman ngambil kelas trik Suluman TOEFL, itu sudah diajarin tuh. Gimana ngebedain tok B sebagai verb dan tok B sebagai verb pembantu. Nah, berarti di sini kita punya satu verb. Subjeknya yang mana? Are. Apakah museum? Museum noun? Iya, tapi kita lihat. Ini kan cuma tunggal. Bisa enggak jadi subjek? Enggak bisa karena ada in di depannya. Right? Berarti ini adalah object of preposition. Enggak bisa jadi subjek. Siapa subjeknya? Sebelum preposisi pertama. Yaitu
portraits. Dia kan jamak, ya kan? Berarti dia bisa jadi subjek. S, R, sudah cocok. Berarti dia correct. Nomor 8. Di sini cari verbnya. Through di sini ada satu ya verbnya. Kemudian sudah nggak ada lagi. Subjeknya yang mana? Hand bisa enggak? Meskipun dia noun, tapi ada of di sini. Nah, dia adalah preposition, berarti ini bukan subjek. Gimana dengan ini? Noun juga, tapi ada preposition di sini. Bisa nggak jadi subjek? Nggak bisa. Berarti meskipun kita punya verb, tapi kita nggak punya subjek, maka dia incorrect. Gimana dengan nomor 9? Housing, ing-ing. Mana verbnya? Nggak bisa nih, karena dia ing-ing tanpa teman. Kemudian will be. Wah, bisa nih menjadi verb. Nah, kita punya satu verb. Kemudian subjeknya yang mana? Development. Memang sih dia noun. Apakah bisa jadi subjek? No. Ada of di depannya. Berarti dia adalah object of preposition. Nggak bisa jadi subjek. Siapa dong? Construction. Yap, inilah subjeknya. Namun, meskipun ada subjek sini, ada it yang tiba-tiba muncul. Bahasa Makassarnya sih julung-julung muncul. Dia juga berfungsi sebagai subjek. Bisa nggak dua subjek satu verb? Nggak boleh. Nah, jadi dia incorrect dengan dalih double subject. Ya, hati-hati teman-teman. Ini sudah diceritakan tadi ya, double subject. Nomor 10 terakhir, those applicants returning. Nah, returning ini ing-ing, tapi nggak ada temennya. Bisa nggak jadi verb? Nggak bisa. Terus mana dong verbnya? Completed. Nah, ini verba 2 atau verba 3? Nah, lihat completed forms. Nah, bisa jadi dia berbentuk pasif karena ada at-nya lagi, preposition. Berarti dia verba 3. Ada temennya nggak? Nggak ada, berarti bukan verb juga. Terus mana dong? Ah, ini have. Alright, kita punya satu verb. Subjeknya yang mana? Date kah? Bisa jadi subjek? Nggak bisa, karena ada at juga di sini. Berarti dia bukan subjek. Terus mana nih? Completed forms nggak bisa juga karena ini objek dari returning. Nah, ini dia subjeknya. Nah, karena kita punya satu subjek, satu verb, berarti dia sudah correct. Kita teman-teman sampai ketemu di video selanjutnya.